Assalamualaikum semua. Yang pertama saya akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai 3 butir bawang merah, 5 butir bawang putih, dan 1 sendok makan ketumbar utuh. Ini mau saya haluskan dengan tambahkan sedikit air biar ngalusinnya lebih mudah. Ini tinggal di blender aja sampai benar-benar halus. Kalau mau diulek juga boleh. Lalu tinggal dimasukkan aja ke dalam ayam. Ini ayamnya saya pakai 500 gram atau 6 potong ayam. Lalu tinggal dimasukkan aja ke dalam sini. Jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan 3 sendok makan tepung tapioka. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai benar-benar kelumuri ayamnya dengan bumbu dan juga tapioka. Kalau sudah, ditunggu dulu sampai benar-benar meresap ayamnya, kurang lebih sekitar 1 jaman. Setelah 1 jam saya diamkan, ini mau saya goreng dengan api sedang sampai kuning kecoklatan. Nah, tipsnya kalau mau goreng ayam atau goreng ikan biar enggak nempel ke si wajannya harus khusus buat ngegoreng, dan juga dimasukkannya itu minyaknya harus sudah panas ya. Nah, kalau ayamnya sudah mulai matang seperti ini, masukkan 7 butir bawang putih, tapi saya bagi dua ya, 4 butir di bagian yang pertama dan 3 butir lagi nanti saya masukkan ke sisa ayam yang selanjutnya. Jadi dimasukkannya belakangan biar bawang putihnya itu enggak cepet angus. Lalu sisanya tinggal digoreng lagi sama seperti tadi ya prosesnya. Ini dia hasilnya setelah saya goreng semua. Ayamnya super wangi banget, wangi bawang putih, dan rasanya juga ini enak banget. Menurut saya lebih enak ayam goreng bawang putih daripada ayam ungkep biasa ya, tapi selera. Sama-sama enak, tapi saya lebih suka ayam ini karena aromanya lebih wangi, terus kulitnya juga lebih crispy. Dalamnya juga benar-benar mateng, juicy, gurih, asinnya juga pas, apalagi makannya ditambahkan dengan sambal terasi, jadi tambah enak. Yang pertama di sini saya akan bikin dulu bumbunya. Ini saya pakai 3 butir bawang putih, 2 butir bawang merah, lalu saya pakai jahe sekitar 2 sentian, lalu lengkuas 3 cm dan tebalnya sekitar 2 sentian, kunyit 2-3 cm, kemiri 2 butir, lalu saya tambahkan sedikit air biar ngeblendernya lebih mudah. Ini di blender aja sampai benar-benar halus. Nah, kalau bumbunya sudah halus seperti ini, sekarang saya tambahkan 3 sendok makan ketumbar utuh. Jangan pakai ketumbar yang bubuk, karena kalau pakai ketumbar utuh rasanya lebih enak ya, lebih wangi. Ini di blender sebentar aja, jangan terlalu lama, cukup beberapa detik aja. Jangan sampai si ketumbarnya ini halus ya. Ini tinggal dimasukkan aja ke dalam wajan. Lalu saya tambahkan 2 lembar daun salam dan 3 lembar daun jeruk. Daun jeruknya disobek-sobek dulu biar aromanya lebih keluar. Lalu saya tambahkan garam 1,5 sendok teh peres ya, jangan sampai penuh. Lalu saya tambahkan air 200 ml. Ini diaduk-aduk dulu sampai si bumbunya larut. Lalu tinggal dimasukkan aja ayamnya. Ini ayamnya saya pakai 500 gram. Ini diaduk-aduk dulu sampai ayamnya kebalut sama bumbu. Nah, kalau udah kebalut sama bumbu, ini tinggal dimasak aja dengan api sedang cenderung kecil sambil ditutup ya. Nah, sesekali sambil dibulak-balik ayamnya biar matangnya merata dan bumbunya juga lebih meresap ke semua bagian ayam.
Nah, kalau airnya sudah surut seperti ini berarti tandanya udah mateng ya. Ini tinggal dimatikan aja kompornya. Kalau teman-teman mau ayamnya disimpan di freezer, ini tunggu dulu sampai dingin, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup biar ayamnya itu bisa awet ya, bisa tahan lama. Nah, ini saya lupa, harusnya ayamnya digoreng duluan sampai dia agak kecoklatan. Nah, kalau ayamnya sudah mulai kecoklatan baru bumbunya digoreng belakangan ya. Jadi matangnya itu berbarengan sama rata. Karena kan saya lupa, jadi ini bumbunya saya masukin barengan sama ayam dan akhirnya bumbu ini agak sedikit kecoklatan ya. Ini ayamnya wangi banget, terus gurih, walaupun saya nggak pakai kaldu ayam, kaldu bubuk ataupun yang lainnya, tapi ini ayamnya gurih banget, gurih, wangi, asin, pokoknya enak dimakan sama nasi anget dan juga sambal apalagi ya. Yang pertama di sini saya akan bikin dulu bumbunya. Ini saya pakai 3 butir bawang putih, 3 butir bawang merah, 2 butir kemiri, 2 cm jahe, 3 cm kunyit, dan lengkuas sekitar 5-6 cm ya. Ini saya pakai banyak biar lebih enak dan juga lebih wangi. Lalu saya pakai ketumbar 1 sendok makan. Ini mau saya blender sampai halus, ditambahkan dengan sedikit minyak dan juga air biar ngeblendernya lebih mudah. Ini tinggal di blender aja sampai benar-benar halus. Untuk lengkuasnya teman-teman bisa di blender atau juga bisa diparut ya. Ini saya blender aja biar lebih praktis. Nah, sudah halus untuk bumbunya. Sekarang saya akan parut kelapa. Ini kulit kelapanya sudah saya buang ya, lebih bersih aja. Nah, ini yang belum dikupas. Nah, ini setelah saya parut, sekarang saya akan masukkan bumbu yang sudah di blender tadi, ditambahkan dengan 2 lembar daun salam dan 1 batang serai yang sudah digeprek. Lalu saya tambahkan air 250 ml. Lalu saya tambahkan garam 1,5 sendok teh. Ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur bumbu dan juga airnya. Lalu saya tambahkan ayam 1 kg ayam ya. Ini saya pakai pahanya lebih banyak daripada bagian ayam yang lain karena anak saya suka banget sama bagian paha. Ini diaduk-aduk dulu sampai ayamnya kebalut sama bumbu. Nah, kalau udah kebalut sama bumbu, ini tinggal dimasak aja dengan api kecil sambil ditutup ya, biar matangnya merata dan airnya nggak cepet surut. Lalu kalau diungkep itu bumbunya lebih meresap dan juga lebih cepat ya, lebih enak pokoknya, kan judulnya juga ayam ungkep. Ini dimasak sampai dia empuk dan lembut sambil sesekali diaduk ya, dibalik biar dagingnya itu matang merata. Nah, kalau sudah surut seperti ini, tinggal sisa air sedikit. Ini tinggal diangkat aja ya. Diangkat hanya ayamnya aja, jangan dengan bumbunya. Cuma ayamnya aja ya. Ini saya masukkan ke dalam wadah karena mau saya simpan di freezer. Dan sebagian lagi mau saya goreng. Nah, ayamnya sudah diangkat semua. Lalu saya nyalakan lagi kompornya dan saya tambahkan 50 gram gula merah. Lalu saya masukkan kelapa yang sudah diparut tadi. Ini kelapanya saya pakai 100 gram ya. Ini saya pakai kelapa yang tua. Dimasak aja sampai si serundengnya ini kering dan gulanya juga larut. Nah, kalau sudah mulai kering seperti ini tinggal diangkat aja ya dan dipisahkan dengan si ayamnya. Jadi harus pakai 2 wadah untuk ayam dan juga untuk serundeng karena digorengnya itu harus terpisah dengan ayam ya.
Sekarang saya akan goreng ayamnya. Sebagian saya goreng dan sebagian lagi saya simpan di dalam freezer. Karena kalau punya stok ayam ungkep di freezer itu berasa nggak bingung nanti mau masak apa ya. Tinggal goreng aja, praktis. Ini tinggal digoreng aja sampai kuning kecoklatan. Jangan lupa sambil dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Ini saya akan goreng dulu ayamnya, dan untuk serundengnya saya akan goreng nanti di akhir ya. Dan digorengnya itu harus terpisah dengan si serundengnya. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini tinggal diangkat aja. Nah, sisa bekas goreng ayam yang bubuk-bubuknya ini harus diangkat ya, biar nanti nggak kebawa angus sama si serundengnya. Ini serundengnya tinggal digoreng aja dengan api kecil, jangan pakai api besar karena nanti dia malah jadi cepat angus, akhirnya jadi pahit ya. Ini dimasak pakai api kecil sambil terus diaduk biar matangnya merata dan juga lebih ke kontrol ya, karena kan dia ngandung gula jadi cepat angus. Jadi harus terus diaduk dengan api kecil. Dan digorengnya cukup sebentar aja, jangan terlalu lama. Nah, cukup seperti ini aja, dia sudah mulai cukup kering, karena nanti kalau sudah diangkat lama-lama dia akan mengering dengan sendirinya ya. Kalau pertama diangkat kan dia masih agak basah ya, tapi nanti kalau udah mulai dingin dia akan lebih mengering sendiri. Nah, untuk rasa ayam gorengnya asinnya pas, gurihnya juga dapet, walaupun saya nggak tambahkan kaldu bubuk ya, tapi ini gurihnya itu dapet dari si ayamnya. Selain ayamnya enak, ini dagingnya juga empuk, bisa dilihat itu dari tulangnya ya. Dia agak kepisah-pisah karena ini saya rebusnya agak lama dengan api kecil, jadi lebih lembut dan matangnya juga lebih sempurna. Untuk rasa serundengnya ini manis, asin, gurih, tapi dominannya manis ya. Ini cocok banget dimakan dengan nasi hangat. Dan untuk serundengnya ini dia agak sedikit lengket karena kan ada kandungan gulanya ya, jadi dia agak lengket. Untuk rasa keseluruhannya ini enak banget, ayamnya enak, serundengnya juga enak, manis, asin, gurih. Keluarga saya juga suka banget sama ayam serundeng ini. Assalamualaikum, selamat datang di channel Emma Masak. Langsung saja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya ya. Yang pertama ini saya akan potong-potong dulu lengkuasnya. Ini saya mau blender aja biar cepat, tapi saya blendernya cuma sebentar aja ya, jadi dia nggak akan terlalu halus. Kalau mau diparut juga lebih baik ya, lebih bagus, jadi dia seratnya lebih panjang gitu, lebih bagus. Ini bumbunya sebagian sudah saya siapkan, sebagian lagi nanti pas proses pemasakan ya. Ini saya akan blender sebentar saja, jangan lama-lama ya, kalau kelamaan nanti malah dia hancur seratnya. Ini saya pakai lengkuasnya 200 gram. Ini saya blendernya 2 kali karena nggak cukup ya. Nah, yang kedua ini saya akan tambahkan ketumbar 3 sendok makan. Nah, kalau sudah di blender semuanya, ini lengkuasnya saya akan sisihkan dulu. Sekarang saya akan haluskan bumbunya, bawang merah, bawang putih, kemiri, lalu jahe. Lalu saya akan tambahkan sedikit minyak dan juga air biar blendernya lebih mudah ya, lebih gampang. Nah, kalau mau pakai kunyit yang butiran juga boleh ya. Di sini saya pakai kunyit bubuk. Ini di blender sampai dia benar-benar halus. Nah, ini sudah halus bumbunya. Sekarang lanjut ke proses pemasakan ya. Di sini saya pakai ayamnya 1 kilo. Lalu saya pakai serai 1 batang yang sudah saya geprek dan saya simpulkan biar enggak terlalu panjang ya. Lalu saya pakai 3 lembar daun salam dan juga 4 lembar daun jeruk. Disobek-sobek dulu ya biar aromanya itu dia lebih keluar. Lalu masukkan bumbu halus yang sudah tadi saya blender. Lalu saya tambahkan 1 sendok makan penuh garam.
kunyit bubuk setengah sendok teh, lalu lengkuas yang sudah tadi di blender ya, ini dimasukkan semua bersama ketumbarnya. Lalu saya tambahkan air 300 ml. Ngeblender lengkuas dan juga tumbarnya harus dipisahkan dengan ngeblender bumbu ya, karena kan kalau ngeblender lengkuas dia cuma sebentar ya, beda sama bumbu halus. Kalau bumbu halus harus diblender sampai dia benar-benar halus. Kalau lengkuas kan cuma diblender sebentar aja, nggak usah lama-lama. Ini diaduk dulu sampai dia tercampur. Nah, kalau sudah tercampur lalu ditutup ya, lalu dimasak pakai api sedang cenderung kecil. Airnya jangan terlalu banyak ya, nanti ayamnya malah jadi hancur. Ini dimasak sampai airnya itu surut dan sesekali diaduk ya, biar matangnya itu merata. Nah, kalau sudah surut seperti ini, airnya tinggal sedikit lagi ya. Ini ayamnya mau saya angkat. Yang diangkat cuma ayamnya aja ya, bumbunya dipisahkan, jangan disatukan dengan ayam. Nah, ini lengkuasnya mau saya masak lagi, mau saya bikin kering lagi. Nggak sampai kering juga sih, sampai airnya lebih surut ya dari ini. Nah, ini sudah agak surut ya, beda sama tadi, airnya sudah berkurang. Nah, lanjut, sekarang saya akan goreng ayamnya. Gorengnya terpisah dengan si lengkuasnya ya. Ini sebagian saya akan goreng dan sebagian lagi saya akan simpan di freezer ya. Cara menggorengnya harus dipisahkan dengan si lengkuas, karena kan kalau goreng ayam itu agak lama ya. Kalau goreng lengkuasnya itu kan sebentar, karena dia kan cepet angus, jadi harus dipisah goreng ayam dan goreng lengkuasnya. Nah, kalau sudah coklat kemasan seperti ini, diangkat ya. Nah, ini minyaknya dibersihkan dulu ya sebelum menggoreng lengkuasnya, biar nggak ada sisa lengkuas yang tadi kegoreng sama ayam, biar nggak ada bagian-bagian yang angus. Ini digoreng sebentar aja sambil diaduk ya, biar dia matangnya merata dan nggak ada, dan kuasnya itu nggak pada saling nempel gitu. Digorengnya pakai api sedang aja, nggak usah pakai api yang terlalu besar. Nah, kalau sudah kering, ini diangkat pakai saringan ya, biar lengkuasnya itu keangkat semua. Digorengnya jangan terlalu lama ya, karena kalau sudah diangkat pun si lengkuasnya, proses pemasakannya itu dia masih tetap berlanjut. Jadi jangan terlalu kecoklatan pada saat diangkat. Nah, ini dia hasilnya setelah saya tiriskan. Sebagian lagi saya simpan di freezer dan sebagian lagi saya goreng ya. Ini lengkuasnya cukup banyak, tumbarnya juga bisa kelihatan ya. Saya blender nggak sampai dia halus, dia masih bisa kelihatan butiran ketumbarnya ya. Nah, sekarang saya akan coba makan sama tumis kangkung, sambal yang pedas sama pete bakar. Wah, mantap sih ini. Nasinya diaduk sama lengkuas goreng, jadi tambah nikmat. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Like kalau teman-teman suka sama video ini, komen, share sebanyak-banyaknya, dan tekan juga tombol loncengnya biar teman-teman dapat pemberitahuan saat ada video terbaru dari saya ya. Terima kasih.